Malam itu, langit di atas pantai Nganteb, Malang Selatan, tampak pekat. Bintang hanya berani menampakkan diri sesekali dari balik awan gelap yang menggantung rendah. Angin malam membawa hawa dingin yang menusuk kulit, seakan memberi isyarat agar para pengunjung segera pulang. Rian, 24, Aditya, 25, Novi, 23, dan Lucky, 24, memutuskan baru berkemas sekitar pukul 22.30 WIB. Mereka terlalu asik menikmati suara ombak, cerita-cerita lucu, dan momen kebersamaan di pinggir pantai. Mereka tidak sadar bahwa waktu telah berlari jauh dari jam ideal untuk pulang. Apalagi jalanan menuju kota bukanlah jalur biasa. Mereka melewati hutan dan jalan kampung yang sunyi dan tidak dilalui banyak kendaraan. Masih bisa ngejar subuh di Malang Kota lah, ujar Aditya menyetir mobil Avanza Silver pinjaman dari kakaknya. Yang lain mengangguk walau Rian sempat bilang, "Ini jalurnya beda. Kita nggak lewat yang tadi pas berangkat, bro." ada shortcut lewat hutan kecil, nggak jauh kok. balas Aditya sambil menunjuk arah di Google Maps. Tapi Rian yang duduk di sampingnya mengernyit. Jalur itu tampak seperti jalan setapak kecil tanpa penerangan, dikelilingi lebatnya hutan. "Ya udah, tapi jangan ngebut. Gue nggak enak nih perasaannya," gumamnya. Masuklah mereka ke jalan itu sekitar pukul 23. Jalanan mulai menanjak, kanan kiri hanya semak dan pepohonan yang menjulang. Tidak ada satupun lampu jalan dan sinyal pun mulai hilang. Suasana berubah drastis, mobil melaju pelan, hanya diterangi sorot lampu depan. "Aneh, kok tiba-tiba sunyi banget ya?" ujar Novi dari bangku belakang. Ia mendekap jaketnya, sesekali melirik ke jendela, tapi tak melihat apa-apa selain pohon gelap dan kabut tipis. Setelah sekitar 25 menit berkendara, mereka mulai merasa aneh. Jalanan seakan terus berputar-putar. Tidak ada pertigaan, tidak ada penanda jalan, bahkan tidak ada rumah penduduk sama sekali. GPS mati total. Dan yang paling ganjil, dari tadi mereka tidak berpapasan dengan satu pun kendaraan lain. "Gua rasa kita nyasar," kata Rian pelan. Aditya mulai tampak gelisah. Ia terus mengulang-ulang perkataan. Tadi mapsnya bilang ini shortcutnya. Tak lama, Lucky menunjuk ke kejauhan. Itu, ada cahaya tuh di depan. Warung kali ya?" Benar saja. Sekitar 200 meter di depan mereka, tampak cahaya kuning temaram. Seperti lampu bohlam jadul yang menggantung di depan bangunan kecil. Sebuah warung kopi sangat sederhana dengan papan kayu bertuliskan, "Kopi Hutan, buka 24 jam." Nah pas, Kita istirahat bentar aja, gue mau ngopi. ucap Aditya lega, menepikan mobil di tanah yang seperti bekas halaman. Mereka turun. Angin malam terasa lebih dingin begitu kaki menyentuh tanah. Anehnya, suasana di sekitar warung itu sangat sepi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desiran daun. Benar-benar hening seperti ruang hampa. Tapi karena rasa lelah dan penasaran lebih kuat, mereka tetap melangkah masuk. Warungnya terbuat dari kayu tua. Di bagian dalam hanya ada 4 meja panjang dengan kursi bangku dari batang kayu. Di belakang meja, seorang wanita tua berdiri diam mengenakan kebaya lusuh. Wajahnya datar, kulitnya keriput, rambutnya diikat rapi. Ia tidak berkata apa-apa sampai Aditya menyapa. Bu, masih buka? Wanita itu mengangguk pelan. "Silakan duduk. Kopi pahit atau kopi susu?" Suara si ibu pelan namun berat, seperti bergema. Rian dan Novi langsung merinding. Tapi Lucky duduk santai sambil mengambil korek dan sebatang rokok. Minta kopi hitam 2, Bu. Ucap Aditya. Wanita tua itu masuk ke dapur kecil di belakang. Rian mengedarkan pandangan ke sekeliling.
Dinding warung itu dipenuhi oleh gambar wayang dan kalender-kalender lawas. Ada 1 jam dinding tua yang jarumnya berhenti di pukul 1.10. Padahal saat itu belum sampai jam 12 malam. Kok jamnya mati ya? Tanya Novi pelan. Biarin aja. Jawab Lucky cuek. Tapi semakin lama duduk, Rian merasa ada yang tidak beres. Kalian sadar gak sih? Dari tadi gak ada suara apapun. Gak ada suara binatang. Gak ada suara motor. Kayak kita di tempat yang keheningannya dibuat-buat. Novi memegang lengan Rian erat. Jangan aneh-aneh deh. Gue udah mulai gak enak. Saat itu, wanita tua kembali membawa 4 gelas kopi. Ia letakkan perlahan di atas meja tanpa bicara sedikit pun, lalu kembali berdiri di pojokan, memandangi mereka semua. Lucky mengambil 1 cangkir dan menyesap. Wah, enak juga ini kopinya. Ada rasa-rasa jamu ya. Tiba-tiba, terdengar suara kursi bergeser dari arah meja paling pojok. Mereka semua menoleh. Di sana, duduk 2 sosok yang sebelumnya tidak mereka sadari ada. 2 orang laki-laki. Tapi saat diperhatikan, lebih jelas, wajah mereka kabur. Seperti dilapisi kabut tipis. Tidak ada mata, tidak ada mulut, hanya bentuk kepala, seperti topeng kosong. Woi, Jerit Aditya sambil berdiri mendadak. Lu lihat gak? Gue lihat. Astagfirullah. Novi langsung menjerit histeris. Rian menarik tangan Aditya. kita keluar. Sekarang. Mereka bergegas berdiri, tapi langkah mereka terasa berat. Lantai kayu seperti lengket, seolah menarik kaki mereka ke bawah. Si wanita tua di pojokan tersenyum untuk pertama kalinya malam itu. Senyum yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Mereka berempat keluar dari warung dengan langkah panik. Tapi ada sesuatu yang terasa janggal begitu kaki mereka menginjak tanah halaman warung. Mobilnya mana? Teriak Novi. Mobil Avanza Silver yang mereka parkir di pinggir warung. Lenyap. Tidak ada jejak ban. Tidak ada bekas roda. Bahkan tak ada tanah yang terinjak. Seakan-akan mobil itu tak pernah ada di sana. Jangan panik dulu. Aditya mencoba menenangkan diri, meskipun wajahnya sudah pucat pasi. Ia memutar badan, melihat ke arah warung. Tapi warung itu sekarang gelap total. Tidak ada cahaya lampu, tidak ada papan nama, tidak ada bangunan sama sekali, hanya pepohonan dan kabut tebal. Barusan kita ngopi di situ. Masa hilang? Jerit Lucky, nadanya panik bercampur marah. Rian menarik lengan Lucky. Udah, kita jalan aja. Keluar dari sini. Pasti ini cuman ilusi, mimpi buruk atau halusinasi. Mereka pun berjalan menyusuri jalan aspal sempit yang tadi mereka lewati. Tapi ada yang makin ganjil. Langkah mereka terasa memutar. Rian yang sebelumnya jadi pengamat diam-diam, kini mulai menghitung pohon-pohon besar yang mereka lewati. Pohon beringin kembar itu. Baru aja kita lewatin 5 menit lalu. Benar saja, mereka kembali melewati 2 pohon beringin besar di sisi kanan jalan. Ada tanda X merah samar di batangnya, seperti pertanda atau peringatan. Kita kejebak, bro. Gumam Lucky. Gue bilang juga apa? Tadi kopi itu rasanya aneh. Bukan kopi biasa. Novi terisak pelan. Gue ngerasa kayak dunia ini bukan dunia kita. Ini bukan hutan biasa. Kita masuk ke tempat yang salah. Langkah mereka terhenti ketika dari kejauhan terdengar suara. Kerincing angklung. Suara itu lirih, ritmenya lambat dan menyayat. Bukan suara angklung biasa, seperti di pertunjukan seni. Ini seperti suara dari lorong gelap. Tua, menyiksa, dan menggema di antara pepohonan. Dan tiba-tiba, dari balik semak di depan mereka, muncul bayangan tinggi, berambut panjang, mengenakan kain putih lusuh
dan berjalan terseok. Wajahnya tidak kelihatan, tapi dari suaranya, suara napas berat, lirih seperti mengerang, mereka tahu makhluk itu bukan manusia. Kabur, lari. Jerit Rian. Mereka berlari tanpa arah, membabi buta masuk ke jalur setapak di sisi kiri jalan. Ranting-ranting mencambuk wajah dan kaki mereka. Novi terjatuh beberapa kali tapi tetap dipapah. Mereka tidak tahu lagi kemana harus pergi. Tiba-tiba mereka sampai di sebuah lapangan kecil yang terbuka. Anehnya, di sana ada gubuk tua berdinding bambu, tertutup oleh pohon besar menjulang di belakangnya. Dan ada cahaya samar dari dalam. Masuk aja, daripada kita diseret makhluk tadi. Teriak Lucky. Mereka pun masuk. Di dalam, tampak seorang lelaki tua duduk menghadap pintu. Matanya tajam, bajunya seperti penduduk desa biasa. Tapi aura wajahnya serius, wibawa yang sulit dijelaskan. Kalian sudah minum kopi itu ya? Tanyanya tanpa basa-basi. Mereka hanya mengangguk ketakutan. Warung itu bukan untuk kalian. Lanjutnya. Itu bukan warung manusia. Itu tempat penunggu jalan ini. Siapapun yang singgah di situ akan dibawa dan tidak kembali. Rian memberanikan diri bicara. Tapi kami hanya duduk sebentar, Pak. Kami nggak niat aneh-aneh. Tidak semua niat bisa menyelamatkan. Kalian sudah terjebak antara dua dunia, alam manusia dan wilayah mereka. Lelaki itu berdiri, lalu membuka kain hitam dari dinding belakang. Ternyata di baliknya ada cermin besar. Tapi yang terlihat bukan bayangan mereka. Yang muncul di cermin adalah mereka. Masih duduk di warung kopi. Semua diam, tidak ada yang bicara. Wajah mereka kosong. Gelas kopi belum diminum. Tapi yang menyeramkan, di belakang mereka, dalam pantulan cermin, berdiri wanita tua itu, tersenyum sambil memegang rambut panjang hitam yang menjuntai ke tanah. Itu tubuh kalian yang sedang ditahan. Ruh kalian lari ke sini. Kalau terlalu lama, kalian akan mati dan tubuh kalian jadi milik mereka. Suasana mencekam. Tak ada yang berani berkata apa-apa. Kalian masih bisa kembali, tapi harus kuat menghadapi satu ujian terakhir. Aditya menelan ludah. Ujian apa-apa? Lelaki itu menoleh, dan perlahan pintu gubuk terbuka sendiri. Di luar, hutan berubah bentuk. Tidak lagi seperti hutan Malang Selatan, melainkan seperti kuburan raksasa penuh kabut dan batu nisan tua. Dan dari balik kabut itu, sesuatu sedang mendekat. Pintu gubuk tua itu terbuka lebar. Kabut pekat segera menyusup masuk, membawa hawa dingin menusuk tulang. Di depan mereka kini terbentang pemandangan yang tak masuk akal. Hamparan kuburan tua, berjajar tak beraturan, dengan batu nisan yang tampak keropos dimakan waktu. Lakukan apapun yang Patwa ini bilang. Bisik Rian menggenggam tangan Novi yang gemetar. Pak Tua mengangkat tangan kanannya. Di telapak tangannya ada goresan melingkar, seperti simbol kuno. Satu-satunya cara kalian kembali adalah menjemput tubuh kalian sendiri di warung itu. Tapi, jalan pulangnya hanya bisa dilewati jika kalian berani hadapi penunggu terakhir, sang penjaga warung. Lucky bersuara lirih. Maksudnya, makhluk tadi? Bukan, itu hanya pelayan. Penjaganya jauh lebih kuat dan lebih lapar. Pak Tua mengambil sejumput abu dari tempayan bambu, lalu meniupnya ke wajah mereka satu persatu. Abu itu berbau seperti kemenyan busuk, menusuk hidung. Selama kalian membawa bau ini, mereka bisa melihat kalian, tapi tidak bisa menyentuh kalian. Tapi hanya untuk waktu singkat. Begitu wangi itu hilang, mereka akan menyerang. Aditya menatap jam tangannya. Mati. Jarumnya tak bergerak.
Ia merasakan desakan waktu yang tak bisa dijelaskan. Segalanya serba terbatas. Mereka berempat mulai berjalan perlahan menembus kabut. Setiap langkah terasa berat, seakan tanah di bawah kaki adalah lumpur hisap. Kuburan-kuburan di sekitar mereka tampak hidup. Beberapa batu nisan bergerak sendiri, seperti bernafas. Novi berhenti mendadak. Kalian dengar itu? Lucky dan Rian saling pandang. Dari kejauhan terdengar suara derak, seperti kayu dibakar. Lalu disusul suara ketukan pelan tok-tok-tok. Suara itu semakin dekat. Di ujung jalan kecil yang membelah kuburan, sesosok tubuh besar dan tinggi muncul. Wajahnya tak tampak, tertutup topi bambu lebar. Ia mengenakan jubah hitam panjang, dan di tangannya ada cangkir kopi yang mengepul. Itu dia. Kata Pak Tua dari belakang. Entah bagaimana kini ia muncul di tengah kabut. Jangan menatap matanya. Jangan bicara padanya. Jangan hirup aroma kopinya. Lanjutnya. Tapi semuanya telat. Aditya, karena rasa penasaran dan takut yang bercampur, justru menatap ke arah sosok itu. Dalam sepersekian detik, matanya membelalak. Ia mematung. Adit, jangan. Novi berteriak, tapi Aditya terjatuh. Tubuhnya kejang-kejang seperti disetrum. Dari mulutnya keluar buih putih. Darah mengalir dari telinganya. Sosok penjaga warung perlahan mendekat, masih membawa cangkir kopinya. Pak Tua segera membenturkan tongkat kayu ke tanah 3 kali. Tanah berguncang sebentar, lalu muncul lingkaran cahaya di bawah kaki Aditya. Ia tertarik ke atas, seperti ditarik oleh tali tak kasat mata. Tubuhnya menghilang. Tubuhnya sudah kembali, tapi jiwanya belum utuh. Jika kalian gagal, kalian akan bernasib lebih buruk. Ketiganya berjalan lebih cepat, membiarkan Pak Tua memegang belakang tubuh mereka. Mereka kini makin dekat ke tempat asal, warung kopi itu. Anehnya, sekarang warung itu terlihat seperti bangunan reyot dengan atap bolong, lampu kerlap-kerlip rusak, dan pintu kayu yang goyah. Mereka masuk dengan napas tercekat, dan di dalam mereka melihat tubuh mereka sendiri. 3 tubuh duduk, tak bergerak, menatap kosong ke arah dinding. Gelas kopi masih utuh, tak disentuh. Tapi makhluk wanita tua tadi berdiri di belakang masing-masing tubuh, mengelus kepala mereka sambil tersenyum. Aku suka mereka. Matanya bersih. Bisik makhluk itu dengan suara seperti daun kering diseret. Pak Tua melangkah masuk, menghunus belati pendek dari balik jubahnya, lalu menancapkan ke tanah tepat di tengah ruangan. Cahaya merah terang menyebar. Tubuh-tubuh itu mulai bergetar. Novi merasa kepalanya seperti ditarik. Dunia berputar. Ia menjerit. Dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Novi terbangun dengan tubuh gemetar. Di hadapannya, Rian dan Lucky juga tersentak dari pingsan. Mereka kini duduk di dalam mobil Avanza, parkir di pinggir jalan, tepat di depan sebuah warung kopi kecil yang sepi. Tapi warung itu tertutup rapat. Tak ada orang, tak ada lampu. Aditya duduk di kursi sopir, memegang setir, tapi tatapannya kosong. Adit, Panggil Rian. Aditya menoleh, matanya perlahan mulai fokus. Gua mimpi aneh banget barusan, kayak dicekik. Katanya pelan. Tiba-tiba Novi teringat sesuatu. Ia menatap jam di dashboard mobil. Jam menunjukkan pukul 22,11. Waktu tidak bergerak sejak mereka berhenti tadi. Rian menghidupkan mesin. Berhasil. Lampu menyala. Dan tanpa banyak bicara, mereka semua sepakat langsung pergi meninggalkan tempat itu. Saat mobil berjalan mundur dan mulai melaju pelan, Novi menoleh ke spion. Warung kopi itu tidak ada. Yang terlihat hanyalah pepohonan gelap dan kabut tipis di bawah cahaya bulan. Mobil Avanza itu melaju pelan menyusuri jalan hutan yang gelap.
Lampu depan menembus kabut tipis, tapi tak mampu menerangi lebih dari beberapa meter ke depan. Rian yang kini duduk di kursi penumpang depan sesekali menoleh ke kaca spion. Hatinya gelisah. Sejak meninggalkan warung itu, ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Seperti belum benar-benar bebas. Ini jalan yang tadi kita lewatin kan? Tanya Lucky dari jok tengah. Harusnya iya. Jawab Aditya sambil terus menyetir. Tapi gua ngerasa beda. Tanjakan tadi kok nggak ada. Novi yang duduk di sebelah Lucky mencengkram jaketnya sendiri. Tangannya dingin, bibirnya pucat. Aku ngerasa kita muter-muter deh. 13 menit berlalu, lalu 20, kemudian 30. Tapi jalanan yang mereka lalui terasa sama. Pohon besar dengan akar menjulur ke jalan, tikungan tajam ke kiri, lalu batu besar di sisi kanan jalan, muncul berulang kali. Persis, tak berubah. Gua rasa kita muter di tempat yang sama. Bisik Rian. Ia menatap jam tangannya yang kini kembali menyala. Tapi jarumnya hanya bergerak sedikit sejak mereka kembali. Novi mulai panik, matanya berair. Adit, tolong cari tempat pemberhentian. Aku sesak. Tiba-tiba, radio mobil menyala sendiri. Selamat datang kembali. Suara berat, lirih dan menyeret, keluar dari speaker mobil. Padahal radio tidak disetel. Brak! Mobil mendadak oleng ke kanan, seolah menabrak sesuatu. Tapi saat diperiksa, tidak ada apapun. Jalan kosong, tidak ada binatang, tidak ada batu. Mesin masih menyala, tapi suasana jadi mencekam. Kemudian, kabut makin tebal, dan dari baliknya terlihat sosok berdiri di tengah jalan. Perempuan, bajunya putih panjang, lusuh dan kotor. Rambutnya panjang menutupi wajah. Ia tak bergerak, berdiri tepat di tengah jalur yang harus mereka lalui. Aditya injak rem. Mobil berhenti mendadak. Semua terdiam. Perempuan itu mengangkat kepala pelan-pelan. Rambutnya menyibak. Mata mereka bertemu. Novi berteriak. Itu yang di warung? Mata makhluk itu hitam sepenuhnya. Bukan gelap biasa. Hitamnya seperti lubang tak berdasar. Mulutnya robek, terbuka lebar, tapi tak bersuara. Aditya mundurkan mobil. Tapi jalan di belakang tertutup pohon besar. Padahal mereka baru lewat sana. Sial, gimana bisa ada pohon gede gini? Makhluk itu kini melayang perlahan mendekat. Langkahnya tak menyentuh tanah. Kakinya tidak ada. Bayangannya tak terpantul lampu mobil. Lucky mulai membaca ayat kursi pelan. Sementara Rian mengambil senter dari dashboard dan menyalakannya. Ia arahkan ke makhluk itu. Begitu cahaya menyentuh wajahnya, makhluk itu menguap. Tubuhnya berasap, lalu menghilang seolah tak pernah ada. Nafas mereka tercekat, tapi belum selesai. Di spion kanan, Rian melihat sesuatu merayap di atap mobil. Bayangan hitam, kurus dan panjang, seperti laba-laba dengan tangan manusia. Atap mobil dipukul keras dari atas. Novi menjerit. Rian buru-buru buka pintu, menyentar ke atas. Tak ada apa-apa. Lalu dari arah kiri muncul cahaya samar, seperti lampu Petromax. Lihat itu. Teriak Lucky. Sebuah motor tua, model Honda CB, datang dari arah depan. Pengendaranya mengenakan jaket kulit dan celana loreng, seperti anggota relawan SAR. Motor itu berhenti di depan mobil mereka. Pengendaranya membuka helm. Seorang pria tua dengan muka lelah tapi tatapan tajam. Di dadanya tergantung senter bulat besar. Kalian dari pantai? Tanyanya. Aditya mengangguk cepat. Iya pak, kami nyasar. Diam, jangan banyak bicara. Ikuti saya. Jangan berhenti sampai saya belok. Motor itu melaju pelan dan Aditya segera mengekor di belakangnya. Beberapa menit jalan terasa mencekam, tapi tak terjadi apa-apa. Lalu akhirnya mereka tiba di jalan beraspal lebar. Kabut hilang seketika.
Motor itu belok ke kanan, tapi pria tua itu mengangkat tangan. Tanda agar mereka terus lurus. Rian menoleh. Adit, dia nggak minta apa-apa? Aditya menatap spion. Motor itu sudah tidak ada. Bahkan suara motornya pun lenyap dalam sekejap. Jalanan di belakang sunyi seperti tak pernah dilintasi siapapun. Mobil mereka melaju terus dan akhirnya lampu jalan terlihat. Mereka sampai di desa kecil. Warung kopi pinggir jalan masih buka. Ada bapak-bapak sedang ngopi dan ngobrol. Jam menunjukkan pukul 03.12 dini hari. Berapa lama tadi kita muter-muter? Bisik Novi. Lucky buka Google Maps. Tapi histori perjalanan mereka kosong. 0. Seolah mobil mereka tidak pernah bergerak. Pagi menjelang. Setelah kejadian semalam, mereka berlima akhirnya sampai ke rumah Lucky di Kepanjen sekitar pukul 04.30. Tubuh mereka lelah, mata sayu, dan pikiran masih belum bisa mencerna sepenuhnya apa yang sebenarnya terjadi di malam penuh teror itu. Namun satu hal yang mengganggu mereka semua, warung kopi di tengah hutan itu nyata atau tidak. Setelah istirahat sebentar dan salat subuh, Rian yang paling penasaran membuka laptopnya dan mulai mencari informasi tentang jalur yang mereka lalui semalam. Ia membuka Google Maps, mencoba menelusuri jalur dari Pantai Bantol ke arah utara. Anehnya, tidak ada penanda warung kopi atau bangunan apapun di tengah hutan seperti yang mereka datangi semalam. Gak ada jejaknya. Padahal kita masuk, duduk, dan pesan kopi. Gumam Rian. Aditya bergabung. Coba cari berita, siapa tahu ada kejadian aneh di sana. Rian mulai mengetik kata kunci. Warung kopi tengah hutan Malang Selatan, angker, misteri. Satu artikel dari tahun 2015 muncul. Judulnya membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tragedi warung kopi, 5 orang hilang di jalur Pantai Bantol. Isi beritanya menyebutkan bahwa di tahun 2015, 5 pemuda dari Blitar hilang saat perjalanan pulang dari pantai. Mereka terakhir mengirim pesan suara pada teman mereka, mengatakan bahwa mereka sedang istirahat di warung tengah hutan. Mereka tak pernah ditemukan. Warga sekitar yang ikut mencari justru mengatakan, mana ada warung di tengah hutan situ? Jangankan warung, sinyal HP aja nggak tembus. Aditya menelan ludah. Mereka yang kita gantiin. Novi yang dari tadi diam, tiba-tiba membuka suaranya. Aku mimpi, tadi pas tidur. Semua menoleh padanya. Aku mimpi, ada perempuan baju putih yang duduk di depan warung itu. Dia nangis. Katanya dia dulunya pemilik warung itu. Tapi dibunuh, dihabisi sama tamu laki-laki yang mabuk. Terus, tanya Lucky cepat. Katanya, jasadnya dikubur di belakang warung. Warungnya dulu memang ada, tapi dibakar warga tahun 2016 karena dianggap angker. Dan katanya, siapapun yang istirahat di sana akan ikut dalam daftar tamu yang tak bisa pulang. Hening. Lalu, HP Rian bergetar. Sebuah notifikasi dari kamera dashboard mobil. Ia buka aplikasinya. Sebuah video otomatis tersimpan dari malam itu. Mereka semua berkumpul. Di layar terlihat rekaman saat mobil mereka berhenti di depan warung. Yang membuat mereka membatu bukanlah warungnya, tapi latar belakangnya. Hutan itu penuh salib dan batu nisan. Ratusan. Warung itu berdiri di tengah pemakaman tua tak bernama. Dan yang lebih mengerikan, saat video berlanjut dan menyorot ke jendela mobil bagian belakang, terlihat bayangan kabur. Seorang perempuan berambut panjang menatap ke dalam dari dalam mobil. Astagfirullah. Desis Aditya. Ia langsung matikan videonya. Berarti dari tadi dia ikut kita. Tanya Novi sambil menahan tangis. Mereka semua gemetar. Tak satu pun bisa berkata-kata.
Namun sebelum mereka sempat menenangkan diri, terdengar suara ketukan dari pagar rumah Lucky. Lucky mengintip dari balik gorden. Seorang pria tua berdiri di luar. Pria yang sama yang menuntun motor semalam. Pak, itu yang nolong kita kan? Rian terkejut. Lucky membuka pintu perlahan. Ada apa, Pak? Pria itu menatap mereka satu persatu. Matanya tajam tapi dalam. Ia lalu berkata, Kalian harus segera lapor ke Pak RT tempat desa yang kalian lewati. Minta doa bersih desa. Karena kalian bawa sesuatu yang bukan dari dunia ini. Aditya mendekat. Bapak siapa sebenarnya? Pria itu menarik napas panjang. Saya bagian dari relawan SAR Paranormal. Sudah sering nangani kasus di jalur itu. Warung yang kalian lihat sudah dibakar 9 tahun lalu. Tapi tiap malam Jumat Kliwon, dia muncul lagi. Menarik orang yang hatinya lemah. Kalian beruntung, masih bisa pulang. Ia menyerahkan satu amplop putih ke tangan Rian. Ini sisa sesaji yang biasa kami taruh untuk menenangkan arwah di sana. Simpan, jangan dibuka. Besok malam, bakar di perempatan, dan jangan menoleh ke belakang. Pria itu lalu berjalan pergi. Tapi yang paling mengejutkan, kaki pria itu tidak menyentuh tanah. Langit mulai gelap. Hari telah berganti malam, dan malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Meski mereka semua telah kembali ke rumah masing-masing, rasa tidak tenang tetap membekap. Teror dari malam di hutan itu belum benar-benar usai. Mereka tahu itu. Rian duduk di kamarnya, menatap amplop putih pemberian pria misterius kemarin. Ia belum membuka isinya. Sesuai pesan, jam menunjukkan pukul 22 ketika grup WhatsApp mereka kembali aktif. Lucky. Udah pada siap. Kita bakar sesaji ini malam ini. Jam 23.30. Perempatan belakang Public Tuarian. Siap. Jangan sampai telat. Kita selesaikan malam ini. Aditya, kalau sampai gagal, kita bakal ditarik ke sana selamanya. Aku percaya itu. Tepat jam 23.15, mereka berlima berkumpul. Lengkap, semua membawa amplop putih. Tanpa saling bicara banyak, mereka menatap perempatan sepi itu. Angin dingin berhembus aneh. Seakan udara pun tak menghendaki kehadiran mereka. Lucky mengambil inisiatif. Ia mengeluarkan isi amplopnya, daun sirih, bunga 7 rupa, dan secari kertas bertuliskan aksara Jawa kuno. Ayo, bakar bareng-bareng. Jangan sampai ada yang menoleh ke belakang. Api menyala. Bunga dan kertas mulai terbakar di tengah jalan. Aroma wangi bercampur anyir menusuk hidung. Dan saat api mulai padam, tiba-tiba angin berhenti. Sunyi, sangat sunyi. Lalu, terdengar suara tawa kecil dari belakang mereka. Seperti suara perempuan, tawa itu lirih, panjang, dan menyayat. Disusul suara langkah kaki. Pelan, mendekat. Jangan nengok, jangan nengok. Desis Rian, kakinya gemetar. Namun Novi mulai menangis, bahunya terguncang hebat. Dia ada di belakangku. Dia manggil aku. Ayo lari. Teriak Aditya. Mereka berlari sekuat tenaga dari perempatan itu. Tak ada yang menoleh. Tak ada yang peduli siapa yang tercepat. Hanya satu tujuan, meninggalkan tempat itu. Sesampainya di rumah Lucky, Novi pingsan. Matanya sempat menatap kosong sebelum tak sadarkan diri. Tubuhnya dingin. Mulutnya sempat bergumam lirih. Terima kasih sudah mengantarkanku pulang. Keesokan harinya, Novi bangun. Ia mengaku bermimpi berada di sebuah ruangan tua yang dipenuhi asap kemenyan. Di sana, perempuan berbaju putih tersenyum padanya. Wajahnya hancur, tapi matanya teduh. Aku sudah menunggumu, tapi kalian bukan milikku. Sudah saatnya aku istirahat.
Setelah malam itu, tak ada gangguan lagi. Warung kopi itu, atau apapun bentuk manifestasinya, tak muncul di jalur hutan selama beberapa bulan ke depan. Dan anehnya, Rian kembali membuka Google Maps jalur yang sama. Kali ini, ada penanda baru di titik mereka pernah berhenti. Bertuliskan, makam Mbah Siti, jangan singgah jika malam. Tanpa ada foto, tanpa ada ulasan. Kini cerita mereka jadi peringatan di komunitas off-road dan traveler Malang Selatan. Jangan pernah berhenti di warung kopi tak dikenal. Apalagi jika pelayannya tak punya bayangan